Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kami. Dalam video ini kami akan membahas sejarah Persatuan Guru Republik Indonesia. Video ini disusun secara berkelompok untuk memberikan pemahaman yang utuh dan mudah dipahami. Yuk simak pembahasannya sampai akhir. Kenalin, nama saya Rizky Nur Fauzan. Di sini saya mau sharing ke kalian nih sejarah PGRI di masa Orde Lama. Saya mau nanya ke teman-teman saya, ada kejadian apa aja pada zaman itu? Cut. Bro, kamu siapa? Gue Trio bro, mau tanya apa nih? Saya mau nanya nih, Iya, kapan sih organisasi PGRI didirikan dan tujuannya didirikan itu untuk apa aja? Oh, jadi penjelasan soal PGRI ini adalah PGRI itu panjangan dari Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI ini didirikan tanggal 25 November 1945. Gak lama setelah Indonesia merdeka, di tanggal inilah sebagai Hari Guru Nasional untuk menghormati dan menghargai jasa para guru. Tujuannya untuk nyatuin semua guru di Indonesia, gak peduli itu suku, agama, sama status. Bikin pendidikan yang benar, merdeka, sama naikin kesejahteraan dan martabat guru di Indonesia. Tanggal berapa tadi? Tanggal 25 November 1945 ya? Iya betul mas. Bukannya itu masih ada tentara Belanda di Indonesia? Betul itu. Tapi di tahun itu guru gak cuma ngajar, tapi ikut berjuang, mereka tetap solid meski perang. Jadi itu PGRI lahir dari semangat juang para guru dan berkontribusi buat Indonesia bahkan sambil perang walaupun saat itu sedang terjadi konflik. Orde Lama itu dari tahun 1945 sampai 1966, kurang lebih 22 tahun. Saya akan ngajak kalian ke masa parlementer 1950 sampai 1959. Oke, selanjutnya teman saya nih. Bang, ya, mau nanya nih. Perkenalin diri dulu. Perkenalkan, nama saya Januari dari Teknik Informatika. Oke, langsung aja. Ada kejadian apa aja sih organisasi PGRI di masa parlementer? Ya, yang saya tahu ya di masa parlementer itu saat politik lagi kacau, jadi pendidikan tergantung, maksudnya itu tergantung kabinetnya. Kabinet pada saat itu juga bisa dibilang terus gonta-ganti. Jadi akibat gonta itu akibatnya program pendidikan jadi nggak berjalan dengan mulus. Terus ada pencapaian besar pada PGRI waktu itu, mereka ikut mendorong lahirnya Undang-Undang Pokok Pendidikan nomor 4 tahun 1950. Di undang-undang itu mengatur setiap hak pendidikan yang sama untuk semua orang. Pendidikan nasional harus berdasarkan budaya Indonesia. Pendidikan harus menyambung satu sama masyarakat. Begitu kejadian organisasi PGRI di tahun 1950 sampai 1959 yang saya tahu. Oke bang, makasih ya Mas ya. Sama. Parlemen itu kan di tahun 1950 sampai 1959. Nah sekarang ke zaman demokrasi terpimpin di tahun 1959 sampai 1965. Untuk itu saya mau tanya ke teman saya nih. Ayo bang, boleh perkenalkan diri? Oh boleh siapa? Boleh. Saya Ubra, mahasiswa Teknik Informatika. Ada yang bisa dibantu? Oke, saya mau nanya nih, ada kejadian apa aja sih organisasi PGRI di masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965? Demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965 ya. Dari sepengetahuan saya, tahun 1959 Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli. Dekret ini mengatur jadi demokrasi terpimpin kekuasaan terpusat di presiden. Semua organisasi termasuk PGRI harus ikut arah pemerintah. Akibatnya PGRI dipaksa dukung kebijakan politik saat itu. Mungkin itu aja yang saya tahu. Udah cukup. Baik, terima kasih. Bang. Sorry bang, baru bangun saya nih. Kenalin dulu dong. Nama saya Tia Luandra dari
Teknik Informasi kelas X 4F. Kenapa tuh Bang? Oke Bang, Ya. tadi udah saya tanya ke Mas Huda nih ya. Menurut Abang, ada kejadian apa aja sih di masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965? Yang saya tahu ya, menjelang tahun 1965 itu PGRI mulai terbelah. Ada kelompok guru yang mengaku bagian dari PGRI itu, tapi sebenarnya punya haluan politik yang beda, kata dia. Yang paling kelihatan adalah PGRI non Pak Sentral yang dekat dengan PKI. Itu ada campur tangannya sama PKI dia. Sementara itu PGRI yang resmi atau Pak Sentral berusaha tetap netral dia dan nasionalis. Tapi karena perpecahan ini PGRI jadi kehilangan fokus utamanya, yaitu memperjuangkan hak guru dan meningkatkan kualitas pendidikan. Itu seperti itu Bang. Oke, makasih ya Bang. Oke Bang. Sama. Berarti PGRI kena imbas saat peristiwa G30 SPKI. Ada kejadian apa aja sih PGRI kena imbas langsung aja kita tanya ke siapa Mas? Sofi. Nah, jadi waktu itu PGRI dan anggotanya banyak jadi sasaran banyak anggota yang dituduh dekat sama PKI dan jadi target pembersihan. Ribuan guru dipecat dan ditahan cuma karena dituduh berafiliasi dengan PKI. Di sini juga banyak banget guru jadi korban, nggak ada proses hukum yang adil, nggak bisa bela diri secara fair, dan terus dampaknya bagi PGRI mereka jadi rusak dari dalam. Tragedi ini bikin PGRI harus dibenahi dari nol lagi, harus bangun kepercayaan dan satukan anggota di dunia pendidikan, dan dunia pendidikan pun terganggu. PGRI ngotot bikin kurikulum pendidikan sesuai nilai Pancasila dan nasionalisme, tanamkan nilai Pancasila, persatuan, toleransi, dan cinta tanah air. Kuncinya guru jadi teladan moral dan nasionalisme. Nggak mau dong terpecah belah. PGRI mulai bangkit pasca 1965 dan masuk Orde Baru. Di sini PGRI beres-beres internal, fokus menghilangin sisa konflik politik dan bangun solidaritas guru lagi. Soeharto naik jadi presiden, diganti Orde Baru ke Orba. PGRI ikut aturan main, ngasih tempat buat kebijakan ke pemerintah, tapi tetap jaga peran ke pendidikan nasional. Intinya, pasca tragedi PGRI, beban politik fokus ke guru murni dan kolaborasi sama Orba. Oke, di sini saya juga mau menyampaikan warisan PGRI di masa Orde Lama Pondasi Guru Profesional. Organisasi PGRI belajar dari gejolak politik, dan PGRI harus kuat dan solid, bisa fokus perjuangan pendidikan tanpa gampang goyah. Independen itu wajib, netralitas adalah tameng dan intervensi politik. PGRI pilar pendidikan bangsa, bukan hanya perjuangan gaji guru, tapi juga berbentuk karakter bangsa lewat pendidikan, jadi garda depan nilai Pancasila dan nasionalisme di sekolah.